Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. 'Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. 'Cause that's all that really matters in the end. It's love, love, love. Oke, selamat siang. Kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai Pak Hansen. Sebelumnya Pak, saya itu ingin bertanya, sudah berapa lama toko Bapak ini dibuka? Kami berdiri sejak tahun 1982 sampai sekarang hampir 40 tahun. Jadi Bapak sudah ikut bergelut di dalam dunia musik ini sudah dari 40 tahun ya? Benar. Jadi kami sebagai distributor, juga sebagai produser, kemudian juga sebagai wholesale. Di sini kan Pak banyak itu jenis musik, CD, jenis musik apa-apa saja yang berada di dalam toko Bapak. Semua genre, dari dangdut, dari Jawa, dari tarling, dari rock, dari jazz, kemudian funk, R&B, chill out, lounge, dance, EDM music, semua ada. Di zaman yang telah termodernisasi yang sekarang ini Pak, masih adakah yang masyarakat atau kalangan muda remaja datang berkunjung ke dalam toko ini? Masih. Kenapa demikian? Setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Oh iya. Ya, jadi misalnya masa yang 80-an dia tetap belanja, ataupun yang di bawah 80-an tetap belanja, dan generasi baru ini kan ada rasa curiosity, rasa ingin tahu. Walaupun ini adalah zaman digital kan, tapi digital itu Anda juga harus bayar, tapi Anda bayar tidak mendapat fisik. Sebaliknya kalau Anda bayar mendapatkan fisik, contohnya misalnya Anda bayar dengan ini, terus kalau Anda hanya bayar di digital, itu hanya sebatas dunia maya. Jadi kalau ini ada seninya, apalagi mereka sebagai music lover. Kan Pak, musik-musik ini kan telah bisa dibilang musik itu adalah musik budaya sepanjang masa, tidak akan redup gitu ya Pak. Menurut Bapak sendiri, Bapak sebagai pendiri usaha ini lebih suka dalam mendengarkan musik secara digitalisasi atau masih menggunakan yang berada dalam toko Bapak ini? Baik, semua ini adalah timeless, tidak ada batas waktunya. Jadi zaman tahun 60-an, 80-an itu kan ada radio. Jadi kalau Anda dengar radio, Anda dengar lagunya itu Anda tidak bisa miliki. Demikian juga Spotify, kalau Anda tidak berlangganan Anda tidak bisa miliki kan. Sebaliknya ini Anda beli jadi milik Anda. Dan inilah kelebihannya, kenapa fisik ini tetap dicari walaupun oleh generasi sampai generasi Z sekarang. Nah, contohnya ini kaset. Mereka masih membeli, mereka masih mencari. Kenapa kaset ini? Karena di dalam isinya, nah ini adalah apa? Desain ini namanya artwork, ada seninya. Ada artwork, contohnya Anda makan durian, lebih enak makan durian fisik atau durian pancake? Tentunya fisik kan? Nah ini ada artworknya, kalau artworknya ini Anda buka lagi di dalam isinya, tentunya ada credit title, ada liriknya, kemudian kalau Anda tidak pakai ini dipajangkan sebagai apa? Hiasan gitu, Hiasan. Jadi bisa dikenang. Benar. Seperti itu ya kan Pak? Dan anytime kalau Anda mau coba, tinggal buka aja kan. Kalau Spotify Anda harus cari lagi, itu pun harus Anda bayar. Tapi Ya, ini ada kan masa sudah, berlangganannya. ya sudah ada istilahnya own by yourself gitu. Sudah untuk diri sendiri, bisa dikenang dalam diri gitu. Ya, saya setuju sekali. Dan ini bisa disimpan sampai menjadi vintage. Vintage itu 50 tahun dan 60 tahun dan masuk ke klasik. Sampai sekarang tidak ada istilahnya, zaman-zaman itu tidak bisa menggerus semua produk-produk fisik dari film ataupun dari lagu. Ya, Pak. Oh iya Pak, dalam era modern ini gimana strategi Bapak dalam
untuk keberlangsungan usaha Bapak ini, Pak? Ya baik, strategi yang kami ambil tidak ada, tapi kami ikuti perkembangan zaman. Dan kami juga meng-create, contohnya sekarang dunia ini pop culture istilahnya didominasi oleh K-pop. Ya. Jadi kami jual K-pop itu ada merchandise-nya, di dalam K-pop itu ada bukunya, ada stikernya, ada PC card-nya, kemudian ada ring untuk dipakai di tangan, ataupun ada light stick. Nah, itulah kelebihannya. Jadi setiap permintaan pasar kami terus penuhi, dan kami coba juga menciptakan pasar. Seperti dari contohnya grup band K-pop BTS ini kan bisa dibilang dari Korea Selatan ya, berarti Betul. internasional. Jadi beda penjualan produk lokal dan impor luar negeri dalam toko ini lebih baik menyediakan jenis musik. Ya, sangat-sangat drastis. Jadi produk dulu tahun 80-an itu benar-benar lakunya itu di lagu-lagu barat, New Wave itu namanya, New Wave. Zamannya Michael Jackson. Kemudian masuk 90 ke 20 di Indonesia, lagu Indonesia itu benar-benar meraja. Benar-benar best seller. Contohnya mungkin pernah dengar Sheila on Seven, Dewa, Club Project. Itu benar-benar. Tapi sekarang kalau kami menghitung itu hanya beberapa persen dibandingi 75% itu didominan oleh K-pop. Jadi K-pop itu sungguh-sungguh luar biasa. Bayangkan culture pop ini mereka bisa go worldwide, around the world, dan benar-benar saya anggap itu sebagai world class. Menurut Bapak, Pak, ini kan terlalu banyak jenis-jenis musiknya. Jika orang datang berkunjung ke sini, jenis musik apakah yang paling terlaris gitu, yang paling banyak diminati? Baik, untuk sampai sekarang ya jenis musik K-pop. Udah 11 tahun ini K-pop. Apalagi sekarang lagi peak, lagi mencapai puncak. Karena bukan hanya BTS saja, ada ENHYPEN, ada Twice, ada Blackpink, ada Lalisa sendiri dia solo. Kemudian banyak lagi, contohnya seperti Stray Kids. Jadi mereka terus berkembang. Dan Indonesia hanya mungkin 1-2 album seperti Tulus. Ya, kami pun mengharapkan supaya lebih kreatif musisi ataupun seniman Indonesia. Kita tidak bisa berkompetisi dengan mereka, tetapi kita niche market. Niche market itu artinya relung pasar, masuk pasar yang tidak diambil orang. Kan tidak semua orang itu senang lagu jazz. Contohnya misalnya saya suka lagu dangdut, dikasih lagu funky saya nggak mau, dikasih lagu warna EDM saya nggak mau, tapi saya maunya deep house. Jadi masing-masingnya datang itu masing-masing. Ya ibaratnya seperti kita duduk di restoran, ada yang suka nasi goreng kan, nasi goreng ada nasi goreng pete, nasi goreng kampung, nasi goreng ikan asin. Kalau saya sih suka nasi goreng kampung. Demikian juga konsumen yang datang. Jadi masing-masing, hanya ada konsumen yang coba berani bereksperimen. Misalnya selama ini dia dengar warna musiknya itu adalah Dixieland, warna musiknya adalah bossa nova. Coba-cobalah saya dengar rock gothic atau dengar heavy metal. Tapi yang ini perlu waktu, karena manusia itu mayoritas adalah idealis, khususnya di musik. Untuk kisaran harga nih Pak, kan ini kan ada musik lokal, internasional yang ada di sini kayak import. Kisaran harganya kalau boleh tahu dari budget yang termurah sampai yang termahal. Baik, budget yang termurah adalah 40.000, yang termahal itu kalau sampai ke umum itu lebih kurang 1 juta, tapi ada lagi yang limited edition. Limited edition, coba saya pinjam box tutup oli, ada nggak? Itu satu piringan hitam sampai 15 juta. Contohnya ini satu box tutup oli 15 juta. Ini piringan hitam ya Piringan Pak? hitam. Masih ada nggak sih Pak orang yang membelinya gitu Pak? Sekarang tren kembali, kenapa? Orang bosan telinga itu tidak murahan, apalagi mereka seniman. Kalau digital aja, maaf suaranya seperti kaleng kan? Dan handphone itu sebenarnya dipakai untuk komunikasi, bukan untuk dipakai ya bagaimana ya, dipakai untuk elektronik. Contohnya misalnya dia pakai udahlah diwujudkan sebagai dengar lagu, akhirnya kemana-mana dia harus bawa charger. Benar kan? Kalau dia yang sebagai fisik yang dia dapat ini, tentunya ini adalah toy, ini adalah mainan dia. Ini adalah mainan dia. Jadi untuk zaman sekarang, apalagi mereka yang termasuk seniman, kolektor, music lover, music mania, mereka pasti beli ini. Berarti masih banyak juga peminat-peminatnya gitu ya pasti. Pak?
Berarti kalau kolektor-kolektor datang gitu kan Pak, dia masih mau membeli seperti ini. Bapak sendiri suka nggak seperti ini Pak? Oh, saya sendiri suka karena memang ya tadi kan hobi saya itu, walaupun saya sebagai distributor, saya sebagai produser, saya sebagai wholesaler, tapi memang dari dulu awalnya sebelum saya jualan saya DJ. Ya dulu saya DJ, jadi waktu 80-an itu saya sebagai break dancer. Mungkin tahu ya bagaimana spin, moonwalker, dari sana. Jadi musik itu mulainya dari hobi saya, jadi hobi menjadi profesi. Oke Pak, terima kasih tentang masukan-masukan Bapak tentang apa itu piring hitam yang masih digemari oleh masyarakat sekarang ini. Bapak juga tentang toko ini. Menurut Bapak kan Pak, Bapak sebagai penjual dan pendiri toko ini, apa kesan dan pesan Bapak bagi generasi muda sekarang yang lebih terfokus seperti mendengarkan lagu dari Spotify atau dari Joox gitu Pak? Ya, saya sih mengharapkan supaya setiap manusia itu berani berubah. Kalau bisa kita hidup itu secara progres. Jadi rasa ingin tahu itu harus tinggi, kemudian belajar terus. Kalau misalnya di digital itu kan hanya wujudnya instan, betul nggak? Sedangkan ini dia perlu proses, dia perlu kesabaran, kemudian nanti dibersihkan di lab, dia beli alatnya pakai jarum. Jadi pengharapan saya, ya tapi bagaimanapun saya mengharapkan namanya manusia kalau dia punya hobi, dikasih gratis pun yang digital dia nggak mau. Tetap ada dalam hatinya ingin Saya yang setuju, lama gitu ya setuju. Pak. Ya jadi mereka maunya yang vintage, yang mempunyai fisik lagi. Terima kasih, itu saja sekian dari Bapak Hengki narasumber kita. Sekian dari kami, terima kasih.